Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Tes uji kompetensi akademik anak-anak SMA sudah semakin dekat dan kayaknya kita tidak perlu lagi membebani belajar materi yang berat-berat ya. Sekarang saatnya untuk mereview dengan game. Ini contoh game yang saya kasih judul Who Wants to be Millionaire ya. Saya ganti namanya menjadi Who Wants to be Successful, saya singkat jadi WTS. Nah, ini template yang baru teman-teman ya. Template yang baru itu bedanya di sini. Jadi kalau kita lihat bedanya dengan template yang terdahulu, mungkin teman-teman ada yang sudah memiliki. Template yang baru itu di sini saya siapkan form untuk gambar ya, sehingga kita bisa memasang gambar semacam ini. Jadi kalau ini saya delete, maka dia mengecil ke format defaultnya. Jadi kalau mau memasang gambar, jika gambarnya panjang ya kita panjang saja. Barangkali perlu saya ulang sedikit tentang penggunaan template ini, template yang saya pakai dan tidak ada yang pernah membuatnya di seluruh dunia. Nah, ini keren ya. Jadi pertama yang bisa diedit, yang ini biarkan saja intro, ini juga intro kedua. Nah, ini yang bisa diedit. Yang diedit pertama adalah judul, karena kalau ini saya delete, munculnya adalah perintah untuk menuliskan judul kompetensinya. Termasuk yang tulisan melingkar ini nanti tinggal menulis sesuai keinginan ya. Ini saya tulis komunitas belajar online ya, Gus Win Media Collection. Ini bisa diisi dengan nama sekolah masing-masing. Yang kedua adalah gambar ini. Gambar ini cara mengeditnya jangan di delete kemudian dipasang ulang, jangan ya. Caranya nanti animasinya hilang kalau langsung di delete. Kalau yang ini caranya klik kanan, di sini ada change picture seperti di tutorial sebelumnya, caranya gitu ya. Klik kanan, change picture, ambil from a file. Kemudian isikan di situ gambar apa saja yang punya, yang biasanya yang tengah itu adalah gambar dari logo sekolah ya. Misalnya saya kasih gambar ini hacker ya, maka dia akan ganti dan animasinya akan mengikuti animasi yang sudah saya pasang di sini. Itu ya, gampang kan? Oke, saya delete lagi. Ya, kalau hilang ya, sorry. Saya undo aja. Nah, gini ya. Itu cara mengedit halaman beranda. Kemudian yang berikutnya di sini silahkan ditulis saja di sini materinya apa. Nah, ini aja yang diedit, yang lain biarin aja, petunjuk ya. Berikutnya baru mengisi naskah. Nah, pengisian naskah ini kalau di template kosongnya saya tunjukkan yang templatenya seperti ini, hanya nomor 1. Kita perlunya adalah 15 soal ya untuk sampai titik puncak. Ini nilai 100 itu sampai 15. Bagaimana cara menambahnya dan mula-mula di halaman apa? Mula-mula jangan halaman begini. Mula-mula di template nanti tampilnya adalah master ya, master soal. Ada tulisan di bawah ini belum dikunci. Kalau ini ditayangkan, kotak-kotak dialog ini bakalan kosong, tidak ada isinya karena memang belum diisi seperti ini. Ya. Jadi mula-mula ini dan siapkan 15. Cara nambahnya bagaimana? Klik di area yang sudah ada ini ya. Kemudian di sini ada new slide. Klik saja sampai sesuai keperluan. Misalnya 5 dulu atau berapa terserah, nanti tambah lagi. Oke, sudah ya, jelas ya. Jadi setelah edit apa ini halaman-halaman beranda ini baru kita masuk ke master soal. Kemudian bagaimana cara memasukkan naskah soal di sini? Jika soal bukan berupa gambar, ya langsung teks ya, klik saja di teks ini langsung diketik atau copy paste. Nah, copy pastenya itu gunakan klik kanan kemudian pilih A. Ya, jangan kontrol V. Nanti kalau kontrol V, font yang ada di sini mengikuti yang di copy tadi sumbernya. Tapi kalau pakai klik kanan pilih yang A ini, maka nanti font yang muncul di sini sesuai dengan template. Nanti kalau misalnya nggak
ingin dengan model huruf itu, huruf ini misalnya nggak sesuai, pengen ganti, nggak apa-apa, ganti aja. Jadi setelah naskahnya masuk di sini atau teksnya masuk sini, tinggal mengganti di sini seperti biasa. Gitu ya. Saya akan coba peragakan memasukkan soal yang bukan gambar, tapi berupa teks. Misalnya ini adalah sumber soalnya. Ingin saya masukkan ke dalam template tadi. Caranya bagaimana? Caranya cukup kita blok saja seperti ini, kemudian klik kanan, di sini ada copy atau Ctrl C boleh, kemudian bawa ke sini. Nah, di sini klik kanan, seperti ini, maka akan muncul soal-soal tadi. Nah, apa bedanya dengan Ctrl V? Kalau kita Ctrl V di sini, CTRL sama V, hasilnya seperti ini. Hurufnya berubah langsung, ya kan? Sesuai dengan sumbernya, tipe hurufnya di sini Calibri. Namun kalau misalnya kita pakai Ctrl V, terus pilih yang A ini, maka hurufnya adalah Comic Sans New Roman kalau nggak salah ya, komik ya, seperti ini. Nah, kemudian karena di sini opsinya hanya 4, ambil saja 4 ya, dan jangan lupa pilihan benarnya yang mana harus ikut. Memindahkannya cukup di sini di blok saja ya, di blok. Sebenarnya paling enak itu sesuaikan dengan bingkai ini supaya tidak terlalu panjang, karena memang tidak disediakan jawaban panjang. Ini saya copy, misalnya ini jawaban ini saya taruh di sini, klik kanan, di sini ada A, maka dia akan mengecil dengan sendirinya jika tidak cukup. Nah, ini kelebihan, kita backspace saja bisa ya. Mana tadi? Nah, ini ya, atau kita delete dari sini seperti ini. Jadi andaikan ini panjang, masih panjang lagi ya, di sini kita tambahkan huruf atau kata-kata yang panjang, maka dia akan semakin mengecil. Kita tidak perlu mengatur ukuran font, dia akan mengecil dengan sendirinya. Nah, itu ya, itu cara mengcopy soal. Jadi cukup ini di copy boleh, drag and drop boleh. Oke ya, berikutnya. Bagaimana kalau soalnya berupa gambar? Nah, ini sekarang. Andai saja soalnya berupa gambar, maka kita lihat dulu sumber gambarnya seperti apa. Ini saya contohkan, di sini ada gambar yang ukurannya agak panjang begini kan. Ini kalau saya delete, dia kembali ke default ukuran sekian. Nah, kalau kita memperkirakan gambarnya panjang, sebelum kita masukkan, maka kita atur bagiannya, kita tarik dulu. Misalnya ini ya, ini mau saya isi gambar, ini saya tarik dulu kira-kira di sini sampai sekian. Teksnya nanti otomatis ya jangan mulai dari P. Saya akan ambilkan gambar, misalnya ini, sama dengan tadi ya. Ini saya ambil, saya insert, maka gambarnya cukup sekian. Nah, tulisannya ini supaya tidak sampai di tepi dan di belakangnya gambar ini, maka tulisannya kita atur hanya sekotak hitam ini. Caranya kita klik di sini, kemudian ini pembatas tepi kiri ini kita tarik. Nah, gini ya, kita tarik sampai sini misalnya. Nah, maka hurufnya nanti bisa kita ketik dari sini, tidak dari tepi. Ya, perintah soalnya. Oke. Sekarang saya coba bagaimana kalau gambarnya itu gambar pahlawan segala macam. Cocok ini untuk SD SMP yang mau dipakai ini untuk sejarah ya, bisa. Sama caranya, kita klik di sini, ukurannya saya buat tetap seperti ini, dan di sini tengahnya ada picture ya, saya klik, saya akan cari gambar pahlawan-pahlawan misalnya. Saya akan coba misalnya gambar pahlawan. Nah, ini misalnya ada Ibu Kartini, saya klik, kemudian saya insert. Nah, maka di sini muncul gambar Ibu Kartini. Kalau saya ingin tampil full gambar Ibu Kartini, nggak kepotong di bagian dahi ini ya, saya akan atur. Ini saya hapus dulu, bingkainya ini yang saya atur. Saya klik dikit, kemudian ini saya taruh gini, atau ini saya buat agak gini biar kayak foto yang ukuran portrait kayak gitu ya. Langsung masuk sini, picture, kemudian cari Ibu Kartini ini, saya insert. Nah, penuh kan? Jadi
seluruh bagian dahi atau mukanya akan terbaca semuanya. Jadi atur dulu, baru kita masukkan gambarnya. Kalau ini saya delete, maka dia kembali ke ukuran default, ya, ukuran sesuai dengan template-nya. Di sini juga sama. Jadi misalnya soalnya mau di sini pertanyaannya berupa teks, tulis dari tepi. Berikut ini manakah yang termasuk foto dari pahlawan siapa, gitu ya. Ini semuanya bisa diisi foto juga. Caranya sama, bisa klik langsung insert gambarnya. Misalnya saya ambil ini seperti ini. Nah, enak kan? Ya, mudah banget ya. Saya ulangi, jadi intro biar, kemudian ini beranda 2 slide sudah, kemudian isi soal berupa teks sudah, kemudian soal berupa gambar. Terus yang bisa teman-teman lakukan di sini berikutnya adalah bagaimana cara menambah slide sudah ya, menambah slide tadi cukup klik di sini, kemudian new slide. Kemudian berikutnya bagaimana mengatur transisi. Tadi setiap slide nanti ketika ganti nomor transisinya berubah, ada animasi. Caranya gini, blok saja kalau mau seragam ya, blok saja semua ini ya sampai bawah, kemudian masuk ke transisi, atur transisinya di sini, mau transisi yang mana. Misalnya saya ambil transisinya kayak buku dibalik ini ya. Jadi ini seperti buku ya, buku di balik halamannya. Saya coba slideshow kan. Nah, misalnya ini saya slideshow, itu seperti buku dibuka begini. Boleh ya, terserah. Kalau misalnya mau dibuat beda-beda tiap slide, kalau lagi nganggur ada waktu, silakan aja. Misalnya di sini diisi gambar burung terbang. Arahnya kita ubah misalnya arah ke kiri. Nah, ini yang ada animasi ini setahu saya itu Microsoft Office PowerPoint 2010 ke atas atau 2013 gitu ya yang ada gitu. Yang di bawahnya itu yang lebih tua kayaknya nggak ada ya. Itu ya, jadi sekali lagi ubah berandanya 1, 2, duanya ini, kemudian isi soal berupa teks, upayakan jawabannya hanya 4. Terus atur kalau misalnya soalnya berupa gambar ya, atur ukurannya kira-kira seberapa, kemudian atur juga di sini teksnya ya. Terus yang terakhir barangkali template itu kan template kosongan ini ya. Template ini kosongan. Namanya kalau kita lihat di sini ya namanya ya template WTS new version gitu ya, new version. Nah, ketika mau dipakai dengan isinya topik tertentu, misalnya judulnya adalah paket TKA 1, paket TKA 2, atau mungkin materi permintaan penawaran, pasar, dan seterusnya. Sebelum diisi materi, di sini diisi soal-soal, maka lakukan penyimpanan dulu dengan duplikasi file, karena nama filenya ini kan template, ubah dulu dengan file, kemudian di sini ada save as, ya, cari mau disimpan di mana, gantilah nama, misalnya saya taruh di sini, namanya diganti. Namanya ganti nama topik, misalnya permintaan penawaran, elastisitas, dan seterusnya. Dengan seperti itu, maka kita sudah punya game yang menarik untuk dipakai dengan anak-anak. Ya, seperti ini saya kasih nama TKA 1 ya. Ini keren kalau sudah dimainkan. Oh ya, penguncian dari yang terakhir. Yang terakhir, misalnya seperti ini, kuncinya apa ya? Jawabannya apa ya? Ini kalau pengen ngintip ini kuncinya mana, karena yang ini ditutup udah pasti salah. Yang benar A atau D. Tinggal sorot di home, kemudian di sini ada layout. Oh, ternyata ini kuncinya D. Yang benar D, yang ditutup B dan C ya, B dan C. Jadi teman-teman yang tadi di template ini kan belum, nah ini kan belum ada kuncinya. Kalau mau mengunci ya, mau A, B, C, D dan seterusnya, caranya mudah. Cukup masuk ke home, kemudian layout, mau dikasih jawaban apa. Misalnya nih saya pilih jawabannya C, kemudian yang ditutup A dan D, jadi berarti CAD. Nah begini, jawabannya C benar ya. Setelah diteliti, oh salah, seharusnya jawabannya bukan C tapi D, ya, diubah aja lagi di sini. Jawabannya D, misalnya ini C, D, nah, D misalnya saya tutup B dan A.
Nah, begini. Nanti kalau nah ketika kita mengunci ini berubah, ya hati-hati ya. Ini ukurannya berubah dan kalau ditarik dengan ukuran sama seperti tadi pun dia tidak akan berubah, tetap kepotong. Oleh sebab itu khusus yang ada gambar sebaiknya dikunci dulu baru dimasukkan gambarnya. Termasuk batas teksnya ini. Jadi kita batasi sampai di sini ya, ini kita klik, kemudian bawah ini kotak bawah kita tarik. Teksnya akan memulai dari sini, bukan dari sana. Oke, sekali lagi cara menguncinya adalah masuk ke home, kemudian layout, cari kuncinya di sini. Nah, tombol-tombol seperti ini, 50-50, phone a friend, aksi auden, ini berfungsi. Jadi kalau di slide suka kunci, kalau belum dikunci nggak berfungsi. Nah, kalau sudah di slide begini, ini berfungsi. Ini kalau kita klik maka ada yang ditutup ya. Nah, seperti itu. Kalau ini juga bunyi suara telepon lowbat. Sedangkan yang ini tabel. Nah, seperti ini. Kemungkinan jawaban benar D dan C ya. Karena ini grafiknya paling tinggi. Kita klik kedua kalinya dia akan nutup. Core ini hanya untuk melihat kalau di sini ada muncul nomor soalnya, nomor soal itu skornya berapa ya, bisa dilihat dari sini. Kita klik kedua kali dia nutup, kemudian untuk menjawabnya kliknya dua kali ya. Klik pertama memilih, sorry ya, klik pertama itu memilih, nah seperti ini. Kalau ragu bisa milih lagi. Klik kedua baru mengambil kepastian. Oke, saya pasti yang D aja. Kalau benar seperti ini. Baru lanjut ke berikutnya. Yang tombol di atas ini adalah close. Saya rasa itu saja dulu untuk sisa waktu sekian hari, menghitung hari jelang TKA. Ajak saja anak-anak bermain game yang menarik semacam ini. Ya, template ini bisa dimiliki teman-teman, lihat di deskripsi ya, itu untuk bisa mendapatkan template ini. Kemudian nanti silahkan diisi contoh-contoh soal. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial-tutorial yang lain. Dukung terus channel Guswin agar terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.